Pokemon? Apaan tuh? Tahun 1995, di sebuah kantor kecil di Jepang, seorang pria berkacamata dengan rambut agak acak-acakan sedang mengetik sesuatu di komputer tua yang bunyinya seperti mesin ketik yang habis dipukuli tukang servis. Pria ini adalah Satoshi Tajiri, seorang pria dengan impian besar. Membuat game yang bikin orang lupa makan dan tidur, tapi tetap bahagia. Satoshi baru saja menyelesaikan konsep game yang menurutnya bakal jadi revolusioner. Sebuah dunia di mana orang bisa menangkap monster, melatihnya, dan menyuruh mereka bertarung demi kejayaan. Yang kalau dipikir-pikir, mirip banget sama adu jangkrik, tapi versi lebih canggih. Dia menunjuk layar komputernya ke rekan kerjanya, Ken Sugimori, sang ilustrator yang saat itu sedang sibuk menggambar seekor tikus listrik dengan pipi merah. Satoshi, gimana kalau kita bikin game di mana pemain bisa nangkep monster pakai bola? Ken, monster apaan? Satoshi, monster yang bisa dikantongin. Ken, mikir keras. Monster, di kantong, monster. Kantong monster. Pokemon. Satoshi langsung mengangkat tangannya seperti menemukan harta karun. Iya, Pokemon. Ken melirik gambar tikus listrik yang baru aja dia buat. Kalau gitu ini bisa jadi maskotnya. Satoshi menatap gambar itu. Keren juga, namanya apa? Ken berpikir sebentar. Kayaknya dia kayak tikus, tapi ada listrik-listriknya. Pikachu. Mereka berdua saling pandang, lalu angguk-angguk setuju. Pikachu pun resmi lahir. Sementara itu di ruangan lain, para petinggi Nintendo sedang duduk mengelilingi meja panjang. Mereka lagi bahas proyek-proyek game baru. Di sudut meja ada seorang karyawan muda yang duduk gelisah, namanya Shigeru Miyamoto. Orang yang nanti bakal dikenal sebagai bapaknya Mario dan Zelda. Salah satu eksekutif berkata, "Baiklah, proyek berikutnya ada anak muda namanya Satoshi Tajiri. Dia bawa konsep game tentang apa ini? Monster masuk kantong." Ruangan langsung hening. Salah satu eksekutif lain menatap dokumen dengan kening berkerut. Jadi ini game tentang masukin monster ke kantong. Karyawan yang lain mulai bisik-bisik. Monster apaan? Kayaknya mirip Tamagotchi. Apa ini adu jangkrik digital? Salah satu eksekutif akhirnya menoleh ke Miyamoto. Shigeru, kamu kenal Satoshi Tajiri kan? Menurut kamu game ini bisa sukses? Miyamoto menghela napas, lalu berdiri dan berkata, "Dengar, saya tahu Satoshi. Dia memang agak nyentrik, tapi saya jamin ini bakal jadi game legendaris." Para eksekutif saling pandang. Oke, tapi kita kasih dana secukupnya aja ya. Jangan sampai tekor. Dengan modal pas-pasan dan banyak tekanan, Satoshi dan timnya mulai mengembangkan Pokemon. Tapi yang mereka nggak sangka, proyek ini ternyata lebih ribet dari yang mereka kira. Beberapa bulan kemudian, di kantor Game Freak, programmer 1. "Pak, kita punya masalah." Satoshi, "Masalah apa lagi?" Programmer 2, "Game ini terlalu besar buat kaset kecil Game Boy." Satoshi, "Terus gimana?" Programmer 1, "Kita bisa bikin 2 versi, masing-masing punya Pokemon yang beda." Satoshi, keren juga. Kita bikin Pokemon Red dan Pokemon Green." Semua tim langsung bersorak. Tapi lalu programmer satunya angkat tangan. "Tapi ada satu masalah lagi." Satoshi, "Apa lagi?" Programmer, "Kita butuh fitur di mana pemain bisa tukeran Pokemon lewat kabel Game Link. Tapi kodenya ribet banget." Satoshi mengelus dagunya. "Kalau gitu kita lembur." Dan begitulah tim Pokemon mulai hidup dengan pola. Kode, makan mie instan, kode lagi, tidur di meja, kode lagi. Tapi di tengah semua itu, satu pertanyaan masih menggantung di benak mereka. Apa bener game ini bakal sukses? Gimana kalau nggak laku? Di suatu malam di kantor Game Freak, Satoshi Tajiri duduk di depan komputer dengan kantung mata lebih dalam dari jurang Mariana. Di sampingnya Ken Sugimori juga udah kehabisan kertas gambar dan sekarang pakai punggung sticky notes buat nyoret-nyoret desain Pokemon. Satoshi menatap layar komputer yang penuh dengan kode. Game ini hampir selesai. Tapi ada satu pertanyaan yang terus mengganggu pikirannya. Gimana kalau nggak ada yang beli? Ken,
Satoshi, lo yakin ini bakal laku? Satoshi mikir keras. Anak-anak suka monster, anak-anak suka ngoleksi, anak-anak suka berantem, kayaknya ini bisa jalan. Ken mengangguk tapi lalu menatap layar komputernya. Di sana ada daftar 141 Pokemon. Ken, tapi ada satu masalah. Satoshi, apalagi? Ken menunjuk daftar Pokemon. Nama-namanya, kita harus bikin yang keren biar gampang diingat. Mereka berdua mulai brainstorming. Tikus listrik Pikachu, kura-kura air Squirtle, naga api Charizard, makhluk aneh berbentuk blok ungu Ditto. Semua lancar sampai mereka sampai di Pokemon nomor 150 Mewtwo. Ken, jadi ini kloningan dari Pokemon langka, Meow. Kita kasih nama apa? Satoshi, gimana kalau Mew 2? Ken, itu beneran nama atau lagi nyebut angka? Satoshi, bisa dua-duanya. Mereka saling pandang, Mewtwo, dan begitulah Mewtwo resmi lahir dari ketidaksengajaan. Nintendo masih bingung. Di gedung Nintendo, para eksekutif masih belum paham sama konsep Pokemon. Eksekutif 1 membolak-balik proposal. Jadi ini game tentang anak kecil nangkep monster dan nyuruh mereka berantem. Eksekutif 2, iya. Eksekutif 1 menyipitkan mata. Ini gladiator ilegal versi anak-anak. Shigeru Miyamoto langsung maju dan mencoba meyakinkan mereka. Miyamoto, bukan pak, ini petualangan. Anak-anak bakal ngerasa jadi pelatih Pokemon, kayak punya peliharaan sendiri. Eksekutif lainnya menyela. Tapi gimana kalau orang tua nggak suka? Mereka pasti mikir ini ngajarin anak-anak buat main adu jangkrik digital. Miyamoto terdiam. Mereka harus cari cara biar Pokemon diterima masyarakat luas. Strategi jenius, Pikachu balik lagi ke kantor Game Freak. Seorang desainer muda tiba-tiba angkat tangan. Pak, kalau kita bikin satu Pokemon jadi bintang utama, kira-kira siapa? Satoshi dan Ken langsung melihat gambar Pikachu. Ken, tikus listrik ini, dia lucu, kecil, dan bisa nyetrum orang kalau kesel. Satoshi, cocok, kita pasang dia di semua promosi. Akhirnya Nintendo setuju. Pikachu jadi wajah utama Pokemon. Tantangan terakhir, peluncuran game. Bulan Februari tahun 1996, Pokemon Red dan Green akhirnya rilis di Jepang. Tim Game Freak deg-degan. Ken, gimana kalau nggak ada yang beli? Satoshi, tenang, anak-anak pasti suka. Hari pertama penjualan biasa aja, hari kedua masih biasa aja. Tapi seminggu kemudian, boom, game ini jadi fenomena. Anak-anak di seluruh Jepang mulai ngomongin Pokemon. Sekolah-sekolah penuh sama anak-anak yang tukeran Pokemon pakai kabel Game Link. Seorang anak teriak di toko game, "Gua butuh Charizard, tukeran dong." Game Freak nggak nyangka Pokemon bukan cuma sukses, tapi jadi revolusi. Satoshi Tajiri akhirnya bisa bernapas lega. Gue bilang juga apa, tapi petualangan baru aja dimulai. Gak nyangka bakal segede ini. Setelah beberapa minggu di pasaran, Pokemon Red dan Green bukan cuma laris, mereka meledak. Anak-anak di Jepang pada demam Pokemon. Di sekolah, di rumah, bahkan di taman-taman, semua sibuk ngomongin siapa yang punya Charizard dan siapa yang masih stuck sama Caterpie. Di kantor Game Freak, Satoshi Tajiri dan timnya mulai merasakan dampak kesuksesan ini. Ken Sugimori masuk ke ruangan Satoshi sambil megang majalah gaming. Bro, lu lihat ini. Satoshi mengambil majalahnya. Pokemon game paling laris tahun ini. Satoshi kaget. Waduh, jadi kita sekarang sukses. Ken, kayaknya sih gitu. Mereka berdua saling pandang. Mereka nggak nyangka game yang awalnya hampir gagal ini tiba-tiba jadi sensasi nasional. Fenomena Pokemon menyebar di jalanan Tokyo, toko-toko game kehabisan stok Pokemon Red dan Green. Orang tua yang awalnya bingung dengan konsep monster masuk kantong, sekarang rebutan beli game ini buat anak-anak mereka. Seorang ibu masuk ke toko dan nanya ke kasir, "Pak, ada Pokemon?" Kasirnya geleng-geleng. "Habis bu, tinggal kabel Game Link." Ibu itu mikir sebentar, lalu nanya, "Kalau beli kabelnya, Pokemonnya nyusul." Kasir cuma bisa senyum sopan. Game Link kabel jadi mata uang baru.
Bukan cuma gamenya yang populer, fitur tukeran Pokemon pakai kabel Game Link jadi tren baru. Di sekolah, anak-anak mulai berbisnis. Bro, tukeran dong. Gue kasih Machop, lo kasih Gengar. Mana bisa, Gengar cuma bisa didapat kalau Pokemonnya ditukar dulu. Yah, tapi gue nggak punya kabel Game Link. Dan dari situlah lahir anak-anak miliarder dadakan. Anak yang punya kabel Game Link jadi bos besar di sekolah. Mau tukeran Pokemon, sewa kabel gua 500 yen sekali pakai. Nintendo, kita harus bawa ini ke dunia. Di kantor Nintendo, para eksekutif akhirnya sadar Pokemon bukan sekadar game. Ini bisa jadi waralaba global. Salah satu eksekutif angkat tangan, kita harus bawa ini ke Amerika. Shigeru Miyamoto mengangguk setuju, tapi dia tahu satu hal. Kalau kita mau masukin Pokemon ke barat, kita harus bikin strategi pemasaran yang kuat. Eksekutif lain nanya, gimana caranya? Miyamoto tersenyum. Kita bikin kartun. Lahirnya Ash Ketchum. Di studio animasi, para penulis mulai brainstorming tentang cerita Pokemon. Jadi kita butuh tokoh utama. Anak-anak harus bisa relate. Salah satu penulis mengangkat tangan. Gimana kalau kita bikin karakter yang kayak Satoshi Tajiri waktu kecil? Anak yang suka petualangan tapi agak ceroboh. Mereka semua setuju. Namanya siapa? Salah satu produser teriak, kita namain dia Ash Ketchum. Satu ruangan langsung tepuk tangan. Lalu kita kasih dia partner setia, Pikachu. Game Freak gak nyangka. Balik ke kantor Game Freak, Satoshi dan Ken masih nggak percaya mereka sekarang punya game, kartun, dan merchandise. Seorang pegawai masuk ke ruangan mereka. Pak, boneka Pikachu ludes di toko mainan. Satoshi menoleh ke Ken. Kayaknya kita harus siap-siap buat sesuatu yang lebih besar. Ken mengangguk. Mereka baru aja mulai. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah Pokemon bisa sukses di Amerika? Pokemon masuk Amerika, siapakah Pikachu? Tahun 1998, 2 tahun setelah Pokemon sukses besar di Jepang, Nintendo akhirnya siap membawa Pokemon ke Amerika. Tapi ada satu masalah. Gimana cara ngenalin Pokemon ke anak-anak Amerika yang belum pernah dengar soal monster masuk kantong? Di ruang rapat Nintendo of America, para eksekutif duduk melingkar. Salah satu dari mereka membuka presentasi. Eksekutif 1. Oke, di Jepang game ini laris manis. Tapi di Amerika kita butuh strategi. Anak-anak sini sukanya apa? Eksekutif 2. Kartun, mainan, burger ukuran XXL. Semua mengangguk. Eksekutif 3. Kalau gitu kita lempar Pokemon lewat 3 jalur, Game Boy, serial TV, dan kartu koleksi. Semuanya setuju. Genius, lakukan. Kesalahan penerjemahan yang mengubah dunia. Tim penerjemah Nintendo mulai sibuk mengubah nama Pokemon biar cocok buat pasar Amerika. Fushigi-Dan jadi Bulbasaur Hitokage, jadi Charmander Zenigame, jadi Squirtle. Semuanya berjalan lancar sampai mereka sampai di satu Pokemon misterius bernama Marill. Marill adalah Pokemon biru kecil dengan ekor bola. Tapi karena info tentang dia masih sangat rahasia, rumor mulai menyebar di kalangan penggemar. Seorang bocah di forum internet tahun 1999 menulis, ada Pokemon baru namanya Pikachu. Forum langsung heboh, Pikachu, sepupu Pikachu. Nintendo, wait, what? Karena gambar Marill udah bocor, anak-anak di Amerika mulai percaya kalau Marill adalah evolusi rahasia dari Pikachu. Tim pemasaran Nintendo langsung panik. Tolong, kita harus bilang ke mereka kalau ini bukan Pikachu. Tapi udah terlambat. Legenda Pikachu terlanjur tersebar. Ash Ketchum dan efek kartun Pokemon. Sementara itu, di televisi Amerika, serial Pokemon mulai tayang. Di episode pertama, kita diperkenalkan dengan Ash Ketchum, bocah 10 tahun yang nekat berkeliling dunia tanpa izin orang tua dan cuma ditemani tikus listrik hiperaktif. Salah satu dialognya langsung jadi ikonik. Aku memilihmu Pikachu. Anak-anak Amerika langsung jatuh cinta sama Pokemon. Beberapa minggu kemudian, game Pokemon Red dan Blue laris manis. Kartu Pokemon mulai dikoleksi di mana-mana. Burger King bahkan bikin mainan Pokemon di Happy Meal mereka. Pokemon resmi menguasai Amerika. Efek samping. Sekolah-sekolah mulai kewalahan.
Gara-gara Pokemon, sekolah-sekolah di Amerika mulai kebanjiran masalah baru. Anak-anak sibuk main Game Boy pas pelajaran.